perangkat keras dan sistem operasi. Untuk materi informatika di minggu ini, kalian akan mempelajari mengenai apa itu perangkat keras, apa saja contoh-contoh dari perangkat keras, begitu juga dengan sistem operasi, apa itu sistem operasi, dan apa saja contoh-contoh dari sistem operasi. Dengan pembelajaran kali ini diharapkan kalian akan memahami hal-hal tersebut. Kita mulai. Perangkat sistem komputer. Sebelum kita masuk ke perangkat yang lebih spesifik yakni perangkat keras, kalian perlu tahu kalau perangkat yang membangun sebuah sistem komputer itu ada 3, yakni perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang terakhir adalah penggunanya, brainware. Jadi, untuk mendukung sebuah sistem komputer ada 3 perangkat, hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, kita akan lebih spesifik ke perangkat keras karena materi kalian adalah perangkat keras. Oke, di sini ada 2 ciri yang paling utama dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras terlihat secara fisik. Yang kedua, perangkat keras dapat disentuh. Kita akan masuk ke pembagian dari hardware atau perangkat keras. Pembagian dari perangkat keras sendiri ada 4 bagian. Yang pertama, perangkat input. Yang kedua, perangkat pemroses. Kemudian perangkat output dan perangkat penyimpanan data. Jadi perlu kalian perhatikan di sini, kalau perangkat keras yang mendukung sebuah sistem komputer, ada perangkat input yang memasukkan data ke dalam perangkat pemroses, di mana perangkat pemroses ini akan memproses datanya, kemudian akan ditampilkan atau dikeluarkan oleh perangkat output. Maksudnya seperti apa? Kita akan ke contohnya. Dari yang pertama, perangkat input atau perangkat masukan. Perangkat input ini adalah perangkat yang memberikan perintah atau data ke perangkat pemroses untuk diproses. Kemudian hasilnya akan dikeluarkan berupa informasi untuk si pengguna atau brainware. Contohnya, perangkat input contohnya mouse. Data apa yang dimasukkan ke dalam komputer menggunakan mouse? Berupa klik dari mouse. Klik dari mouse akan menjadi sinyal yang masuk ke dalam CPU untuk menjalankan perintah tertentu. Misalnya kalian ingin mengklik suatu tombol, kalian klik, tombol itu akan menghasilkan sesuatu setelah diproses oleh CPU atau perangkat pemrosesnya. Kenapa dinamakan input? Karena mouse yang memberikan perintah yang harus dilakukan oleh komputer yang diproses oleh CPU atau perangkat pemrosesnya. Kemudian di sini ada tugas yang pertama, jelaskan 4 contoh perangkat input. Lanjut dulu. Perangkat pemroses. Setelah perangkat input memasukkan suatu perintah ke dalam komputer, perangkat pemroses akan memproses instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang dimasukkan oleh alat input. Kemudian hasil dari proses tersebut akan dikeluarkan oleh alat output. Nah, perangkat pemroses dalam komputer adalah CPU. Ini disebut juga dengan otaknya komputer di sini. Karena tanpa adanya CPU, sebuah komputer tidak akan bisa mengerjakan sesuatu karena tidak ada yang memproses perintah yang masuk. Selanjutnya, perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat ini berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses perangkat pemroses. Nah, contoh perangkat output di sini saya kasih speaker. Apa sih yang dikeluarkan oleh speaker atau informasi apa yang dikeluarkan oleh speaker? Hasilnya berupa suara yang sesuai dengan audio yang ingin dimainkan oleh penggunanya. Jadi misalnya nih, kalian ingin mendengarkan suatu lagu. Kalian harus membuka aplikasi untuk mendengarkan musiknya, kemudian kalian bisa menggunakan misalnya perangkat inputnya adalah mouse. Kalian klik lagu tersebut, kemudian CPU akan memproses dengan mengklik lagu tersebut, apa sih yang harus terjadi atau apa sih yang harus dikeluarkan. Nah, keluarkanlah lagu yang kalian inginkan. Di mana dikeluarkannya? Di speaker. Seperti itu.
Kemudian ada tugas yang kedua, jelaskan 4 contoh perangkat output. Lanjut dulu. Terakhir, yang keempat, ada perangkat penyimpanan data. Seperti namanya, perangkat penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan informasi atau data digital yang masuk dengan waktu tertentu sehingga dapat dibuka atau dibaca kembali. Contohnya, ini yang jadul, contohnya CD. Digunakan di kisaran tahun 82 sampai 2000 dengan kapasitas yang hanya 650 sampai 700 MB. Nah, untuk sekarang kalian sudah tahu banyak sekali penyimpanan yang kalian gunakan. Misalnya kalian mau memberikan tugas ke guru, kalian simpan dulu datanya nih dari komputer di rumah kalian menggunakan USB atau flash disk. Nah, itu merupakan salah satu contoh perangkat penyimpanan data. Tugas yang ketiga, terakhir, jelaskan 2 contoh perangkat penyimpanan data. Ada 3 tugas. Ini tugas yang terakhir. Kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi yang ada dalam suatu sistem komputer. Tanpa adanya sistem operasi, perangkat keras tidak dapat difungsikan. Nah, berikut adalah contoh-contoh sistem operasi. Yang paling umum kalian ketahui adalah Windows, Microsoft Windows. Kemudian ada contoh lainnya Linux, dan yang terakhir ada Mac OS. Berikut adalah bagan sistem operasi komputer yang banyak digunakan di seluruh dunia. Diambil datanya di tahun 2019. Yang pertama yang paling banyak digunakan di angka 45%, ada Windows 10. Kemudian di bawahnya ada Windows 7. Jadi untuk umumnya di seluruh dunia, sistem operasi Windows paling banyak digunakan. Kemudian diikuti oleh sistem-sistem operasi lain. Seperti ada Mac OS, kemudian ada Windows 8, terus ada sistem operasi lain, ada Linux di angka 1,5%. Jadi secara umum pengguna terbanyak adalah pengguna sistem operasi Windows. Untuk sistem operasi ini saya jelaskan sekilas saja. Yang lebih utama adalah mengenai perangkat keras. Oleh karena itu, untuk sistem operasi saya cukupkan di sini, dan itulah materi pembelajaran informatika di minggu ini. Mudah-mudahan cukup dipahami dan bisa berguna untuk kalian. Terima kasih.